Kabar di media sosial, winger FC Utrecht Emiliano Jonathan telah terbang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Winger keturunan Indonesia itu dikabarkan telah terbang ke Indonesia pada Sabtu 22 Maret. Pemain berusia 20 tahun itu diduga akan segera bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tentu saja pemain keturunan Depok ini digadang-gadang akan menjadi pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, Emiliano Jonathan sendiri belum memutuskan akan membela timnas atau tidak. Jaraknya cukup jauh untuk ditempuh, tetapi tidak lama kemudian PSSI mengetuk lagi. Tapi kini mungkin Emiliano sudah menentukan dan akan segera tiba dirinya menjadi pemain keturunan yang akan dinaturalisasi selanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri sudah membayangkan dahsyatnya timnas Indonesia jika ketambahan Emiliano. Emiliano Jonathan dinilai merupakan salah satu pemain istimewa. Pemain yang punya keturunan Indonesia dari Depok ini merupakan pemain serba bisa. Posisi utamanya memang adalah penyerang sayap kanan, tetapi bisa juga bermain sebagai gelandang serang, sayap kiri, bahkan penyerang tengah tuntasnya. Sebagai bek tengah, tugas utama Nick Kuipers adalah menjaga lini pertahanan agar tetap solid. Namun ia juga kerap menunjukkan kemampuan mencetak gol, terutama dalam situasi bola mati. Dengan postur tinggi dan keunggulan duel udara, dia menjadi ancaman bagi lawan saat Persib mendapatkan tendangan sudut atau bola mati. Bahkan di musim ini ia juga berhasil mencatatkan gol lewat sepakan jarak jauh. Nick Kuipers mengungkapkan bahwa mencetak gol selalu menjadi momen spesial baginya. Ia merasa kontribusinya semakin berarti ketika gol tersebut membantu tim meraih poin atau bahkan kemenangan. Sensasi mencetak gol sebagai seorang bek terasa berbeda dari pemain depan karena frekuensinya lebih jarang, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Hal ini terbukti karena beberapa kali gol yang dicetaknya sangat penting bagi Persib. Selalu mengalami perasaan yang bagus ketika bisa mencetak gol, dan jika bisa menghasilkan poin, tentu terasa lebih baik. Gol dari seorang bek kerap kali menjadi pembeda di pertandingan ketat, dan Nick Kuipers sangat menikmati momen ketika berhasil membantu tim dengan caranya sendiri. Ketika bisa mencetak gol yang membawa kemenangan bagi Persib, kepuasannya pun semakin berlipat. Dan tentunya ini sangat menyenangkan bagi saya tuntasnya. Winger asing Persib Bandung, Ciro Alves, memastikan bakal terus berkumis. Ia merasa penampilan barunya itu menjadi jimat keberuntungan. Winger asal Brazil ini mengaku awalnya hanya mencoba-coba untuk tidak memangkas kumisnya. Dia hanya sedikit merapikannya agar lebih sedap dipandang. Namun dengan berkumis, Ciro Alves merasa mempengaruhi penampilannya di lapangan. Dia bahkan berhasil mempersembahkan 2 assist saat Persib mengalahkan Semen Padang dengan skor 4-1. Sebelum pertandingan, saya hanya ingin mencobanya dan untuk pertama kalinya memakai kumis dan bermain cukup bagus. Kami menang, menampilkan performa yang bagus. Karena itu pemilik bernomor punggung 77 ini akan terus mencoba melanjutkan penampilan berkumisnya. Diharapkan bisa kembali memberikan hasil maksimal untuk Persib Bandung. Saya harap bisa mendapatkan hasil bagus di 7 pertandingan terakhir. Tapi tidak apa-apa, saya akan berusaha dengan kumis atau tanpa kumis. Saya akan bekerja keras dan mengerahkan kemampuan terbaik. Sejauh ini Ciro mengaku dalam kondisi yang bagus, apalagi sebelumnya mendapatkan jatah libur 10 hari seiring jeda Liga 1 karena memasuki FIFA Matchday. Saya merasa dalam kondisi yang bagus karena saya selalu berlatih setiap hari.
tentu saja berbeda, tapi saya tidak masalah. Kami masih punya waktu untuk mempersiapkan pertandingan. Saya lebih suka tinggal di rumah, tapi bagus beberapa pekan di Bali untuk saya beristirahat dan fokus menghadapi laga berikutnya tuntasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa ada tekanan besar di pundak Timnas Indonesia jelang duel kontra Bahrain. Laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini akan digelar di Stadion GBK pada Selasa 25 Maret. Erick secara langsung memantau sesi latihan skuad Garuda pada Minggu 23 Maret. Ia hadir langsung untuk melihat kondisi tim, terlebih setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia. Dia juga tidak memungkiri adanya tekanan besar di pundak skuad timnas saat ini. Saya datang dan mengecek latihan timnas Indonesia sekaligus bertemu dengan para pemain dan ofisial. Saya menekankan kepada mereka agar tidak terpecah belah dan bermain sebagai satu tim. Kami sadar bahwa memang ada tekanan yang besar, tapi saya percaya Timnas Indonesia bisa bangkit dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia tuntasnya. Klaim mengejutkan datang dari media Vietnam yang menyebutkan Boyan Hodak disiapkan untuk pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang mengalami mimpi buruk dalam debut Patrick Kluivert sebagai pelatih. Kekalahan menyedihkan dari Australia dengan skor 5-1 di kualifikasi Piala Dunia. Hasil itu membuat posisi Patrick Kluivert coba digoyang. Fenomena ini tidak hanya membuat gempar publik tanah air, tetapi juga negara tetangga Indonesia di kawasan Asia, Vietnam salah satunya. Sampai-sampai salah satu media lokal Vietnam, thetau247.vn, percaya nasib Kluivert di Indonesia tidak akan bertahan lama. Nama pengganti pun disebutkan, bukan Sintayong, melainkan pelatih dari klub lokal Indonesia yang saat ini menukangi Persib Bandung. Ia siapa lagi jika bukan Boyan Hodak, pelatih asal Kroasia berusia 53 tahun itu dengan lisensi kepelatihan Pro UEFA. Pelatih Kroasia dicalonkan sebagai pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia, tulis thetau247. Meski Timnas Indonesia tampil percaya diri dalam menyerang, pada akhirnya harus menerima kekalahan telak dengan skor 5-1. Pasca kekalahan tersebut, banyak supporter yang marah dan menuntut PSSI agar memecat pelatih Patrick Kluivert. Namun, justru pelatih Kroasia Boyan Hodak baru-baru ini dinominasikan untuk mengambil alih Timnas Indonesia menggantikan tuan Patrick Kluivert. Terlalu dini jika saat ini publik menuntut Patrick Kluivert mundur dari jabatan pelatih. Namun itulah yang sedang terjadi saat ini. Timnas harus bisa meraih kemenangan saat melawan Bahrain tuntasnya.